mohon maaf juga beberapa kesempatan tidak bisa hadir karena ada 1-2 hal. Jadi mudah-mudahan berkenan memaafkan. Insyaallah. Di dalam perjalanan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki dinamika yang cukup kompleks. Jadi kompleksitas kehidupan atau dinamika Nabi Muhammad pada dasarnya adalah sama seperti kompleksitas masalah yang dihadapi oleh umatnya. Jadi misal di tengah-tengah kita ada kecemburuan, ya Nabi juga punya kecemburuan. Kemudian di tengah-tengah kita ada perbedaan pendapat antara suami istri, maka Nabi pun mengalami hal yang sama. Ada sudut pandang yang berbeda antara beliau dengan istri-istri. Kemudian dari sisi komitmen terhadap aturan rule, ya ada saja istri-istri Nabi yang kemudian melanggar aturan. Tentu hal itu semua dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai kekurangan beliau. Jadi jangan difahami, oh keluarga Nabi juga ternyata ada berantemnya. Oh keluarga Nabi juga ada bentaknya. Oh keluarga Nabi juga ada melanggar aturannya. Itu tidak lantas difahami Nabi Muhammad punya kekurangan. Kenapa harus dipahaminya begitu ya? Pertama sebagai adab kepada Nabi, masa kita bilang Nabi punya kekurangan, agak kurang adab kan? Nah yang kedua ya karena supaya bisa jadi contoh bagi kita sebagai umatnya. Coba ibu bayangkan kalau keluarga Nabi itu tidak ada masalah, sangat ideal, hampir tidak ada masalah. Maka kita bingung saat kita punya rumah tangga yang punya masalah, solusinya dari mana? Contoh, saya kasih perbandingan. Ibu pernah lupa nggak dalam sholat? Pernah. Apa solusinya? Siapa yang pertama kali lupa dalam sholat? Ya Rasul. Coba kalau Nabi Muhammad nggak pernah lupa dalam sholat. Terus ibu gimana solusinya kalau lupa dalam sholat? Kan bingung gimana ya? Perasaan Nabi gak pernah lupa, ini kalau kita lupa. Justru Nabi harus lupa supaya ibu semua punya contoh. Kalau sholat kemudian lupa, maka mekanismenya adalah sujud sahwi. Itu diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti Nabi kalau gitu Nabi pelupa, bukan. Nabi harus lupa demi proses pembelajaran bagi umatnya. Karena kalau Nabi tidak lupa, umatnya tidak bisa belajar. Nabi pernah nanya gak ke sahabat? Nabi nanya, sahabat tahu tidak? Pernah. Terus kita bilang, oh Nabi agak-agak bodoh ya. Oh nanya ke sahabat. Kan gak mungkin kita bilang begitu. Nabi nanya ke sahabat itu dalam rangka Nabi mengajarkan tentang tema tersebut. Misalkan Nabi nanya, sahabat tahu nggak orang bangkrut itu siapa? Kan itu pertanyaan, bukan berarti Nabi nggak tahu bangkrut. Ya Nabi lebih paham daripada sahabat. Kalau ada sahabat lebih paham daripada Nabi, itu masalah juga. Nabi lebih paham dari sahabat. Terus kenapa Nabi nanya? Ya biar kita belajar. Karena kalau kita tidak mendapati Nabi nanya, ya kita nggak belajar. Dan Nabi harus nanya. Kalian tahu nggak orang yang mandul kayak gimana? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut kayak gimana? Jadi pertanyaan tidak hanya diajukan oleh sahabat kepada Nabi. Nabi juga sering nanya ke sahabat. Dan itu tidak lantas menggambarkan Nabi punya kekurangan. Atau misalkan pernah nggak Nabi selisih pendapat dengan sahabat dan ternyata sahabat yang benar? Kayaknya pernah. Nabi selisih pendapat dengan sahabat, kata Nabi A, kata sahabat B. Ternyata yang benar malah sahabat, bukan Nabi. Kira-kira pernah ada momen itu? Kira-kira saja. Jawabannya ada, sehingga kita simpulkan bahwa
Nabi juga dalam memutuskan sesuatu yang di luar bimbingan wahyu, yang sifatnya spontanitas, yang sifatnya hasil ijtihad pribadi beliau, itu kadang keliru sebagaimana umumnya manusia yang suka keliru. Contoh Abu Nabi, kata Nabi begini, kita perangnya itu agak pojok sana, ada sumur. Terus Nabi bilang kita kumpulnya di pojok sana yang kondisinya jauh dari sumur. Maka ada seorang sahabat namanya Habib bin Mundir. Kata Habib bin Mundir, ya Rasulullah, ini keputusan bimbingan wahyu atau pendapat Rasul pribadi? Kata Nabi, ini pendapat saya. Kayaknya kalau di pojok sana kemungkinan menang daripada di sini. Kata Habib bin Mundir, Rasul izin, kalau itu pendapat Rasul, saya izin menyampaikan usulan. Kalau Rasul milih tempatnya di sana, itu kondisinya jauh dari sumur, artinya jauh dari logistik. Sedangkan perang, selain butuh pedang, dia juga butuh logistik. Jadi kalau orang pegang pedang tapi kekurangan logistik, lemes. Maka kata sahabat, saran saya Rasul perangnya dengan sumur. Maka dipilihlah sumur Badar, terjadilah perang Badar di mana kaum muslimin menang. Kan Nabi punya pendapat, sahabat punya pendapat, beda pendapat yang mana yang benar. Sahabat kata Nabi, oh iya benar kalau itu beriman. Jadi Nabi sebagai manusia biasa, ketika tidak dibimbing oleh wahyu dalam beberapa momen, itu kemudian menjadi proses belajarnya Nabi. Bukan berarti Nabi ditinggalkan oleh Allah, bukan. Nabi sedang dilatih oleh Allah untuk membangun cara berpikir yang rapi, cara berpikir yang benar. Maka dibiarkan dulu. Nanti hasil keputusan Nabi itu akan dikoreksi oleh Allah. Kalau benar dibiarkan, kalau salah pasti dikoreksi. Itu tetap dibimbing wahyu kan akhirnya. Salahnya pun pasti bakal dikoreksi sehingga Nabi tetap dibimbing oleh wahyu. Nah hadirin ikhwan rahimakumullah, maka kembali ke konsep rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi itu ya dinamis. Ya pada umumnya sama dengan rumah tangga kita. Ada cekcoknya, ada perbedaan pendapatnya, ada ketidaksepahamannya, ada melanggar aturannya. Contoh. Nabi SAW suatu hari kedatangan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini menurut para ulama bukan istri, dia adalah hamba sahaya. Di zaman itu, ya saya ulang, di zaman itu hamba sahaya boleh digauli oleh si pemiliknya tanpa harus ada akad nikah. Dulu, sekarang nggak boleh. Dulu boleh, kan hukum begitu ya. Dulu boleh, sekarang jadi tidak boleh. Ada juga yang dulunya tidak boleh, boleh. Sekarang jadi dulunya tidak boleh, sekarang jadi boleh. Itu hukum. Kedatanganlah Maria Al-Qibtiyah. Pas berbarengan hari itu Hafsah sedang pulang ke rumah orang tuanya, sehingga kamar Hafsah kosong. Kemudian Nabi menyambut Maria Al-Qibtiyah di kamarnya Hafsah. Ya namanya halal bahwa si pemilik boleh menggauli hamba sahaya, ya Nabi ambil kesempatan itu. Cuma di kamarnya Hafsah. Jadi ini masalahnya ranjangnya menjadi Hafsah gitu. Singkat cerita, Hafsah pulang dan Maria masih di situ. Ketawa. Yang mungkin kalau dibikin judul film, hamba sahaya adalah maut. Jadi pas nyampe kaget bahwa ada wanita lain di ranjang saya. Dan itu marah tuh Hafsah benar-benar sama Nabi mah. Kok bisa-bisanya Rasul bawa wanita lain di ranjang saya?
tanpa seizin saya. Waktu itu Hafsah lagi pulang ke rumah orang tuanya, berkunjung ke bukan pulang. Nabi salah, aku salah kok Nabi. Nabi langsung minta maaf, ya saya salah, saya minta maaf. Tapi tolong jangan ceritakan ini ke istri-istri yang lain, tolong. Karena kalau diceritakan itu ada marwah Nabi yang terganggu nanti. Ya bagian dari ini. Kata Hafsah, saya tidak akan cerita-cerita. Saya marah, saya minta maaf kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, hadirin ikhwati rahimahumullah, Hafsah cerita ke Aisyah, kan melanggar. Akhirnya Nabi malah betulan. Jadi Nabi ngaku salah sudah, tapi ketika Nabi minta ini tolong jangan diceritakan kepada orang lain, kemudian malah dilanggar, berarti jatuhnya melanggar perintah Nabi. Bukan melanggar perintah suami dalam konteks ini, tapi melanggar perintah Nabi. Karena Nabi sudah mengakui kesalahan, Nabi sudah ngaku salah, saya salah. Ketika Hafsah menceritakan ke Aisyah, Aisyah pun mendukung Hafsah, Nabi marahin Hafsah. Tambahan masalahnya adalah ketika istri-istri Nabi sekalian Nabi punya salah, mereka mengajukan satu usulan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya risiko dapurnya nambah. Mampu Nabi salah nih. Kayaknya kalau kita minta pasti diizinin. Kan memang biasanya gitu nih. Kalau salah itu suami salah, udah jalan-jalan ke Bali, ya ayo. Salah sih nggak bisa punya opsi menolak. Orang salah begitu. Mumpung salah di upgrade tuh, pengen upgrading ekonomi, penambahan ekonomi. Nabi makin marah malah begitu. Akhirnya oleh Nabi seluruh istrinya dihukum 1 bulan tidak disentuh sama sekali, semuanya. Bahkan Nabi membuat kamar khusus di Masjid Nabawi, kamar khusus. Jadi selama 1 bulan nggak keliling istri-istrinya, dia ada menjadi situ. Yang paling gelisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bolak-balik, Nabi nggak pulang-pulang Nabi. Punya istri, istrinya 9 lagi, kok nggak pulang-pulang? Salah satu istrinya Nabi adalah anak saya, kata Umar. Dulu Umar bin Khattab itu pernah marahin Hafsah gara-gara Hafsah mau dicerai. Nah sekarang Nabi sudah boikot 9 istrinya, termasuk anak saya, jangan-jangan dicerai lagi. Maksudnya ingin dicerai lagi. Akhirnya Umar nanya, Rasul mohon maaf, kok Rasul nggak pulang-pulang ya? Jadi kalau suami marah terus nggak pulang-pulang, mungkin itu nasabnya. Cuma bedanya kan, kalau yang Nabi mandi cari itu ada yang panik ketika Nabi nggak pulang. Kalau suami kita nggak pulang, ada yang panik. Panik juga sama. Akhirnya kata Umar, Rasul, kenapa kau nggak pulang-pulang 1 bulan ini? Kata Nabi, ya saya lagi ngasih sanksi sama istri-istri. Rasul menceraikan mereka? Tidak, saya nggak menceraikan mereka. Saya memberikan sanksi, sedang menghukum istri ketika istri melakukan pelanggaran. Hadirin khatiman rahimakumullah, dan itu Nabi lakukan berdasarkan ayat Al-Quran. Boleh dicek di surat An-Nisa ayat ke-34. Boleh dibacakan sejauh. Agak panjang ayatnya, kita ambil dari yang pertengahan. Surat An-Nisa ayat 30. Inilah. Kalau sudah ketemu, silakan baca terjemahan. Laki-laki, suami itu pelindung perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh
adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan khusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Apa bisa Anda? Bisa Anda. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.